El Nino dan Indian Ocean Dipole akan memperparah kekeringan di Indonesia, namun mengapa telah memasuki musim kemarau tetapi masih turun hujan? Apakah itu bisa meredakan ketakutan akan kekeringan? Kita akan bahas bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Bu Rita, selamat siang. Selamat siang Mas Egan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Bu Rita, pada awal Maret kita ingat ya BMKG pernah memperkirakan bahwa musim kemarau pada tahun ini akan datang lebih awal, lalu kemudian durasinya lebih panjang, sehingga kemudian terancam kita mengalami bencana kekeringan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya begitu, lebih parah. Tapi ternyata sampai awal bulan Juli ini masih turun hujan Ibu, khususnya di wilayah Jabodetabek. Apakah ini artinya perkiraannya meleset atau bagaimana Bu Rita? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi prediksi yang disampaikan awal tahun itu adalah prediksi musim kemarau berdasarkan perhitungan curah hujan rata-rata bulanan untuk selama beberapa bulan. Jadi kriterianya adalah curah hujan bulanan dan memang kategorinya rendah. Hanya di awal musim kemarau ini bersamaan dengan gangguan sesaat. Yang sesaat itu artinya beberapa hari hingga katakan seminggu 10 hari akibat adanya fenomena yang rutin terjadi setiap 30 hingga 60 hari, yaitu Madden-Julian Oscillation atau pergerakan arak-arakan awan hujan dari arah Samudra Hindia melintasi wilayah Indonesia, dan juga adanya fenomena yang sifatnya lebih lokal, adanya gelombang atmosfer ataupun perlambatan angin. Namun secara kriteria bulanan, curah hujannya relatif tetap masih lebih rendah dari rata-rata kalau tidak musim kemarau. Jadi puncak akan terasa. Jadi memang analisis kami, kemarau terjadi 60% dari zona musim. Jadi belum 100%. Dan signifikan efeknya ini diprediksi baru terasa di bulan Agustus. Dan puncaknya juga Agustus September. Jadi demikian. Jadi kemarau tetap kemarau. Namun ini istilahnya fenomena gangguan bulanan, karena di Indonesia ini pengontrolnya tidak hanya dua samudra tadi, tapi juga kondisi topografi lokal, kondisi kepulauan kita yang sangat kompleks, pengaruh dari Australia, dari Asia, demikian. Bu Rita, ini berarti ancaman El Nino ini masih signifikan ya untuk menyebabkan bencana kekeringan di Indonesia sampai akhir tahun nanti? Benar. Bahkan kalau negara lain memprediksi El Nino ini intensitasnya relatif lebih kuat daripada yang Indonesia memprediksi. Jadi waktu kita sandingkan hasil prediksi Indonesia dengan negara lain, kita ini memprediksinya El Nino lemah. Negara lain sudah moderat ya. Tapi kok kita beda sendiri? Ya enggak, karena kondisi Indonesia memang beda gitu ya. Nah, kami memprediksi nanti sampai Agustus itu bisa El Nino-nya menguat. Sekarang masih lemah, makanya kurang terasa. Ya, Agustus ini diprediksi akan semakin menguat sampai moderat. Seperti itu, Agustus September itu sampai moderat. Dan mumpung sekarang masih lemah, masih ada hujan, maka ini mohon dimanfaatkan untuk dipanen atau diresapkan ya, jangan terbuang sia-sia ya, agar saat kering nanti ini bisa menyeimbangkan ya, ada tabungan air hujan. Ini di kampung-kampung, di desa-desa kami lihat sudah melakukan pemanenan hujan, demikian. Ancaman El Nino ini seberapa besar sih Bu Rita untuk Indonesia? Nah, kalau kita bandingkan mudahnya ya, kekeringan yang diakibatkan setara kekeringan di tahun atau kemarau di tahun 2019. Tapi saat itu kita kurang persiapan. Artinya tampungan-tampungan air, pengelolaan tata air belum sesiap sekarang. Jadi semoga saja efeknya tidak separah tahun 2019 di mana karhutla, kebakaran lahan dan hutan juga cukup signifikan saat itu. Nah, ini yang dikhawatirkan juga karhutla, karena sudah disiapkan
sejak awal tahun ya melakukan pengelolaan tata air, semoga insya Allah karhutlanya tidak separah 2019. Ya, Berita, jadi apa Bu rekomendasinya dari BMKG untuk pemerintah, tindakan-tindakan antisipatif apa yang perlu dilakukan supaya kemudian dampak El Nino ini bisa kita minimalkan, Bu? Ya, jadi yang pertama tetap terus lakukan, kami koordinasi terus dengan misalnya Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Pertanian, lakukan pengelolaan tata air ini secara cermat ya. Sudah disiapkan sumur-sumur pompa, pengaturan waduk oleh PUPR, pintu-pintu air, dan juga pertanian juga beradaptasi terhadap pola tanam dan juga munculnya hama penyakit. Ini juga kalau kering kan potensi munculnya hama penyakit untuk tanaman juga akan meningkat. Ini dengan Kementerian Pertanian kami ada koordinasi. Kemudian juga melakukan ini tadi pemanenan, mumpung ini ada hujan, dipanen ya. Adanya potensi karhutla juga dijaga. Karhutla itu biasanya kondisinya kering ya, jadi kalau agak dibasahi lahannya ya, diatur tata airnya, ini ada hujan, insya Allah tidak mudah terbakar, dan jangan menyulut api seperti itu karena ancamannya cukup meningkat. Dan yang terakhir, fenomenanya sangat dinamis. Bisa satu sisi, satu wilayah kebakaran hutan, kekeringan, tapi di wilayah sebelahnya banjir atau banjir bandang. Ya karena perbedaan topografi ini dan juga perbedaan iklim cuaca lokal ini juga bisa berdampak. Oleh karena itu, mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG karena dinamikanya cepat berubah. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik. Bu Rita, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang, Bu Rita.